Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Afiza dengan NIM 2515404021 dari Prodi D3 Kebidanan 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem pengatur kimiawi tubuh yang bekerja melalui pengeluaran hormon langsung ke dalam tubuh aliran darah untuk mempengaruhi fungsi organ target. Berbeda dengan sistem saraf yang menggunakan impuls listrik, sistem endokrin bekerja lebih lambat, tetapi efeknya lebih lama dan luas. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar tanpa saluran ductless glands yang menghasilkan hormon dan mengatur berbagai proses fisiologis tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan keseimbangan internal atau homeostatis. Ciri khas sistem endokrin yaitu tidak memiliki saluran atau ductless, yaitu penjelasannya tentang hormon langsung disekresikan ke dalam darah. Gunakan hormon sebagai pembawa pesan, hormon bertindak sebagai sinyal kimia yang mempengaruhi organ target. Respon lebih lambat dibanding sistem saraf, efek hormon terjadi dalam hitungan menit hingga jam. Efek kerja bersifat jangka panjang, misalnya dalam pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, bekerja secara terpadu dengan sistem saraf, keduanya menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostat, memiliki mekanisme umpan balik atau feedback, mengatur kadar hormon agar tetap seimbang. Kelenjar endokrin utama pada yang pertama yaitu kelenjar pineal tiroid, yang kedua yaitu kelenjar hipofisis, yang ketiga yaitu kelenjar tiroid, yang keempat yaitu kelenjar timus, yang kelima yaitu kelenjar adrenal, yang keenam yaitu kelenjar pankreas, yang ketujuh ovarium dan kelenjar testis. Komponen sistem endokrin terdiri atas kelenjar endokrin, hormon yang menghasilkan dan organ target. Kelenjar endokrin, hipofisis, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, gonad, timus, epifisis menghasilkan dan mensekresikan hormon. Hormon, insulin, testosteron, tiroksin, kortisol, adrenal, zat kimia pembawa pesan yang mempengaruhi fungsi organ tertentu. Nah, selanjutnya yaitu organ target, yaitu jaringan atau organ yang memiliki reseptor. Hormon tertentu menanggapi kerja hormon dengan perubahan aktivitas sel. Sistem pengatur, hipotalamus dan hipofisis mengendalikan produksi dan pelepasan hormon melalui mekanisme umpan balik. Contohnya yaitu hormon insulin dari pankreas bekerja pada hati dan otot untuk menurunkan kadar glukosa darah. Hormon FSH dan LH dan hipofisis bekerja pada ovarium untuk merangsang ovulasi dan reproduksi hormon reproduksi. Hubungan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sistem endokrin dan sistem saraf bekerja secara terintegrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh atau homeostatis. Hubungan utama keduanya terdapat di hipotalamus yang berfungsi sebagai penghubung atau interface antara sistem saraf dan endokrin. Mekanisme hubungan hipotalamus menerima informasi dari sistem saraf pusat, misalnya stres, suhu, dan emosi. Hipotalamus merespon dengan mengeluarkan hormon pelepas atau releasing hormon. Hormon tersebut merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan hormon lain ke dalam darah. Hipofisis kemudian mengatur kerja kelenjar endokrin lain seperti tiroid, adrenal, dan gonad. Contoh hubungan saat stres, sistem saraf simpatik mengaktifkan medula adrenal untuk melepaskan adrenalin dan noradrenalin. Saat tubuh kekurangan energi, hipotalamus mengirimkan sinyal ke pankreas untuk meningkatkan pelepasan glukagon. Dalam sistem reproduksi, GnRH dari hipotalamus mengatur sekresi FSH dan LH oleh hipofisis untuk mengontrol siklus menstruasi. Ilustrasi jalur neuroendokrin. Sistem saraf, hipotalamus, hipofisis, kelenjar endokrin, contohnya yaitu stres, hipotalamus, CRH, hipofisis atau ACTH, adrenal atau kortisol, efek pada metabolisme dan daya tahan tubuh. Kelenjar hipofisis atau pituitary, lokasinya yaitu di dasar otak di bawah hipotalamus, dalam selat turkika, tulang sphenoid, disebut juga sebagai master gland. Bagiannya yang pertama yaitu adenohipofisis atau lobus adrenior, menghasilkan GH, TSH, ACTH, FSH, LH, dan prolaktin. Yang kedua yaitu neurofisis, lobus posterior menyimpan dan melepaskan ADH dan oksitosin. Hipofisis berfungsi yaitu GH merangsang pertumbuhan jaringan tubuh, TSH mengatur aktivitas kelenjar tiroid, ACTH merangsang korteks adrenal, FSH dan LH mengatur fungsi ovarium dan testis prolaktin. Lalu merangsang produksi ASI, ADH mengatur keseimbangan cairan tubuh oksitosin. Menstruasi, kontraksi rahim dan refleks mengeluarkan pengeluaran ASI. Nah, kita lanjut ke kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid yaitu adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher, berfungsi menghasilkan hormon untuk mengatur metabolisme tubuh, seperti kecepatan detak jantung, suhu tubuh, dan berat badan. Gangguan pada kelenjar ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kelelahan berlebihan, masalah jantung, atau perubahan berat badan yang tidak jelas. Itu di leher bagian depan, bawah jakun, hormon tiroksin atau T4 dan tirooditironid itu T3 fungsi mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan suhu tubuh. Gangguan umum, hipotiroid, hipertiroid, dan gondok. Kelenjar paratiroid, definisinya yaitu kelenjar paratiroid adalah 4 kelenjar kecil yang terletak di leher di belakang kelenjar tiroid yang berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah melalui hormon paratiroid atau PTH. Yang bertepatan 4 kelenjar kecil di belakang tiroid. Hormonnya yaitu parahormon atau PTH yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Gangguannya yaitu hipoparatiroidisme, kejar otot, hiperparatiroidisme, kerapuhan tulang. Kelenjar pankreas adalah kelenjar besar yang terletak di belakang perut, yang berfungsi ganda sebagai organ pencernaan dan pengatur gula darah. Yang bertepatan di belakang lambung yaitu sel endokrin utama, sel B, menghasilkan insulin, menurunkan glukosa darah, menghasilkan glukagon, meningkatkan glukosa darah. Sel 6 menghasilkan somatostatin, menghambat sekresi hormon lain. Fungsinya yaitu mengatur kadar glukosa darah dan metabolisme energi. Gangguannya yaitu kekurangan insulin, diabetes mellitus atau DM, kelebihan insulin, hipoglikemia, yaitu kelenjar adrenal atau suprarenalis. Adrenal adalah 2 kelenjar kecil yang berbentuk segitiga yang terletak di atas setiap ginjal. Lokasinya di atas masing-masing ginjal. Bagian dan fungsinya yaitu tiokorteks adrenal menghasilkan hormon kortisol, aldosteron, dan androgen. Fungsinya yaitu mengatur metabolisme, respons stres, dan keseimbangan natrium kalium.
yaitu medula adrenal, menghasilkan adrenalin dan noradrenalin, berfungsi memicu respon fight of flight. Gangguannya yaitu Addison disease atau defisiensi kortisol, Cushing syndrome atau kelebihan kortisol. Kelenjar epifisis atau pineal yaitu kelenjar kecil di dalam otak yang memproduksi hormon melatonin. Hormon ini mengatur siklus tidur dan bangun tubuh, irama sirkadian, membantu memunculkan rasa kantuk saat malam hari dan memiliki efek antioksidan. Kelenjar ini terletak di tengah otak dan berfungsi sebagai pusat utama produksi melatonin yang diproduksi oleh cahaya, yang bertepatan di dalam otak di antara dua belahan otak tengah. Hormonnya yaitu hormon melatonin yang berfungsi mengatur ritme tidur atau sirkadian dan aktivitas biologis harian. Produksi hormon meningkatkan saat gelap, menurun saat terang. Nah, selanjutnya yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ penting dalam sistem kekebalan tubuh yang terletak di belakang tulang dada. Di antara paru-paru, fungsinya adalah mematangkan dan memproduksi sel T atau limfosit T, jenis sel dalam darah putih yang membantu melawan infeksi dan penyakit serta menghasilkan hormon seperti timosin, yang bertepatan di dada bagian atas di belakang tulang dada atau sternum, yang hormonnya itu timosin, berfungsi mempengaruhi maturasi dan aktivitas limfosit T atau imunitas. Ukurannya mengecil setelah pubertas atau involusi. Nah, selanjutnya yaitu kelenjar gonal atau ovarium dan testis. Ovarium, yaitu terletak pada wanita. Ovarium adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk oval pada wanita yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsi utamanya adalah memproduksi dan menyimpan sel telur atau ovum, serta menghasilkan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron yang penting untuk siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan karakteristik wanita. Hormon estrogen dan progesteron fungsinya yaitu mengatur siklus menstruasi, pertumbuhan organ reproduksi, dan kehamilan. Testis pada pria yaitu testis adalah dua organ reproduksi yang berbentuk oval, berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron fungsinya yaitu pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Cukup sekian paparan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.